saya bangga disebut sebagai mantan kafir daripada aku dionek ke mantan nyai apa ustadzah, mendingan mantan kafir. Kalau mantan kafir kan dapat hidayah ya Gus, tapi kalau mantan nyai kan dapatnya laknat Bu. Gimana? Nah, alhamdulillah Bu, agama saya yang dahulu adalah agama Katolik. Ibu tahu agama Katolik? Senes mangan katol mendelik loh Bu. Agama Katolik itu agama yang punya 3 Tuhan Bu, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Jadi Gusti Allahku biyen ki telu. Nek salah siji mumet iki esek duwe cadangan loro. Gusti Allahku dulu 3 Bu, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Jadi 3 Tuhan. Jadi nek salah siji mumet kan esek duwe loro. Saya dulu benci sekali ketika saya bertemu dengan orang-orang Islam, karena saya adalah tim sukses gereja Bu. Pak Bupati besok kalau mau pilihan lagi, panggil saya lagi, saya spesialis dalam tim sukses. Jadi dulu Bu, saya memang benar-benar tim sukses gereja. Saya senang memprovokatorin orang-orang Islam untuk pindah ke gereja. Puluhan orang sudah saya bawa ke gereja. Modal saya hanya Indomie, Supermie, pakaian bekas, obat-obatan gratis, biaya pendidikan gratis. Itulah saya dulu Bu. Saya benci lihat orang Islam. Kenapa saya benci dengan orang Islam? Sekarang Bu, jawab bareng-bareng ya Bu. Gimana saya nggak benci, wong di dalam otak saya itu Islam itu agama yang senengnya cari ribut. Nggak percaya, ada yang protes. Sekarang jawab sing seru. Nek jawabane kancamu salah, berarti kancamu ora patek waras. Bu, agama apa sekarang Bu? Sing bola bali ribut kelangan sendal sepatu di tempat peribadahan. Islam, nggak ada yang jawab Katolik. Wong neng gereja ki sendal sepatu dinggo dewe-dewe. Bu, saya jadi Islam baru 2 tahun, sendal saya hilang 3 kali. Kui kelakuannya wong Islam. Sekarang saya tanya Bu, agama apa Bu? Sing bola bali ribut antar 2 organisasi besar, ora tahu akur-akur. Islam sing NU ngonekke Muhammadiyah, omongnya Muhammadiyah memang Islam orang genah. Lah piye sih? Lah iya terawih lho, setahun pisan terawih kuwi kok mung 8 rakaat. Mbok ra usah geger, wong ya padha-padha urung tau mati, urung ngerti sing bener sing ngendi. Ya nek awake dhewe 20 rakaat ya wis meneng wae. Ternyata sesuk ning kono sing bener 8 rakaat, ya alhamdulillah awake dhewe sik duwe sosok 12. Nanti Muhammadiyah ngonekke NU, omonge NU ki ora patek Islam. Lah piye? Lah iya salat tarawih lho, setahun pisan salate, mosok surate pendek-pendek. Bu, saya paling seneng ketika ketemu Islam model-model seperti ini Bu. Kenapa saya seneng? Karena saya tim sukses gereja. Ketika ada 2 orang berseteru di dalam agama Islam, saya hadir di situ. Tak kandhani kabeh, ra usah geger, paling bener iki kaya aku. Lah piye? Ora usah salat. Salat ngene salah, ngono salah, wes gak usah salat. Lah ngopo to kowe dadi wong Islam milih agama kok sing rekoso-rekoso, dadak salat sedina ping 5. Lah mbok kaya agamaku mbiyen 5 hari Bu, 1 kali dina Minggu tok. Kuwi nang gereja seneng keplok-keplok, nyanyi-nyanyi, ora usah dadak jebles-jebles ke bathuk. Seneng toh? Loh, di dalam gereja orang kenal satir Bu, orang dipisah lanang wedok kumpul bareng, orang apa-apa jiwit-jiwitan sah, jawil-jawilan ora batal. Itu di dalam gereja. Lah tapi kenapa kok saya jadi jatuh cinta terhadap orang Islam Bu? Karena alhamdulillah Bu, Allah memberikan hidayah kepada saya. Alhamdulillah saya mendapatkan hidayah. Saya bekerja di lingkungan orang-orang Islam Bu. Di dalam
kantor saya semuanya orang Islam semua. Lah saya punya cita-cita ingin mengkatolisasikan teman-teman saya di kantor untuk jadi orang Katolik. Saya pingin teman-teman saya yang Islam masuk gereja semua. Apa yang saya lakukan, Bu? Yang saya lakukan adalah setiap datang ke kantor saya membuat tanda salib, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika saya membuat tanda salib, masuk kantor, pulang kantor, mau makan juga tanda salib, mau minum juga tanda salib. Koncoku risih, Bu. Dia bilang begini, kowe iki ngopo to? Ket mau kok ngusai laler wae. Loh, aku tanda salib domong ngusai laler, Bu. Saya marah, Bu. Saya bilang sama teman saya, kowe kok ngenyek aku? Teman saya bilang, rasa ngamuk. Tak kandani yo, agamamu ki salah, kok dipeloni. Saya tambah ngamuk, Bu. Lah saya ini aktivis gereja, Bu. Kok aku disalah-salahke? Saya langsung spontan ngomong sama teman saya, sing salah kuwi agamamu. Kok iso? Loh, tak kandani, agama Islam kuwi agama sing paling ora rasional. Lah kok bisa? Lah iya, tak takon, kowe sing ngentut bokongmu kok sing mbok raupi kok raimu. Lah, sing ngentut silite kok sing mbok raupi raine gak keleru kowe iki. Lah kok kowe malah nyalahke aku, sing salah agamamu. Apa jawab teman saya, Bu? Dia bilang, ora masalah. Lah wong kowe lho nek mumet, kowe sirahmu nek mumet, kuwi sing mbok sontik dokter ki lho milih nyontik bokong. Ning kok sirahmu mari. Saya jengkel, Bu. Akhirnya saya pergi ke toko buku, Bu. Di toko buku sana saya beli sebuah pedomannya orang Islam. Apa pedomannya orang Islam? Alkohol. Oh, Al-Quran. Iya, Bu, saya beli Al-Quran di toko buku sana. Saya beli Al-Quran yang paling tebal, yang paling lebar. Saya pikir itu paling lengkap. Saya buka, bawa pulang ke rumah. Begitu saya bawa pulang, saya buka di rumah, Bu, saya kaget. Loh, aku sial temen dino iki, entuk buku kok sing cetakane rusak. Lah mosok tulisan kreteng kabeh kaya cendol. Akhirnya saya balik ke toko buku, Bu. Di toko buku sana yang jual tak onek-onekke, Bu. Akhirnya sama yang jual saya ditukar Quran tafsir dan terjemahan. Tidak ada cita-cita saya untuk menjadi orang Islam. Aku nggak mau jadi orang Islam. Mergane aku wedu masuk angin, wong roap-raup terus. Saya nggak mau, saya takut jadi orang Islam, Bu. Saya beli Al-Quran, cita-cita saya membeli Al-Quran itu hanya untuk mencari kesalahan Al-Quran. Metak kai ngerti kanca-kancaku sing dowong Islam, Quranmu salah, wes ra usah lunga masjid, lunga gereja wae. Itu cita-cita saya, Bu. Tapi ternyata ketika saya membuka Quran dari depan ke belakang, wong aku ra mudeng nek buka Quran kudu teko mburi mengarep, ya aku teko ngarep memburi. Ketika saya membuka Quran dari depan ke belakang, saya pelajari semuanya khatam. Ternyata subhanallah, Bu, saya tidak menemukan satu kalimat pun yang salah di dalam Al-Quran. Akhirnya saya bingung. Ada dua kitab di hadapan saya, yang satu Al-Quran, yang satu Injil. 33 tahun saya jadi tim sukses gereja, saya belum pernah meneliti Injil. Akhirnya kan saya penasaran, Quran sudah saya pelajari kok nggak ada yang salah. Iki ojo-ojo sing salah Injilku. Akhirnya saya membuka Injil perlahan, Bu. Saya buka lembar demi lembar. Ketika saya membaca Injil, saya luar biasa kaget, Bu, karena saya dapati di dalam Injil Imamat 11 ada tertulis, haram bagimu makan babi dan binatang berkuku belah lain, bahkan bangkainya pun jangan kamu sentuh. Loh, ternyata Injilku
melarang, mengharamkan makan babi, Bu. Saya kembali berpikir, loh, kalau di Injil dilarang, kenapa setiap aku misa bareng sama Romo pastor, saya pulang diamperke di warung, malah ditukokke tongseng kire, malah kire, Bu. Saya pikir ini udah nggak benar ini. Akhirnya saya kembali membuka, Bu. Ketika saya membuka Injil kembali, saya berhenti lagi untuk kedua kalinya di sebuah Injil Korintus. Di dalam Injil Korintus ada tertulis pesan untuk para ibu-ibu. Dikatakan di dalam Injil Korintus, "Hai wanita, kenakanlah tudung pada kepalamu, jika tidak botakin saja rambutmu. Pantaskah seorang wanita berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya?" Ayat berikutnya tertulis, seorang wanita yang berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya sama dengan menghina dirinya sendiri. Begitu saya tahu ayat ini, saya kaget, Bu. Saya langsung lari ke gereja. Loh, ternyata kok di dalam Injil mewajibkan wanita untuk bertudung pakai jilbab. Saya lari, Bu, ke gereja. Saya pikir Injil saya salah. Begitu sampai di gereja, saya ketemu dengan ibunya Tuhan Yesus, Bu. Ternyata ibunya Tuhan Yesus ini, Bu, ini kok pakai jilbab, pakai gamis, sama seperti kita orang Muslim. Ketika saya melihat patung Bunda Maria pakai gamis, pakai jilbab, oh, berarti memang benar Injilku ini melarang wanita ngumbar auratnya. Tapi zaman saya di gereja, Bu, Masya Allah, saya kalau pakai baju itu modelnya model bupati, Bu. Buka paha tinggi-tinggi. Model kemeja sekwilda, memperlihatkan sekitar wilayah dada. Puting beliung kelihatan, Bu. Bahkan, Bu, aku tuh kalau rokku basah, nggak ada rok, saya pakai celana kok, Bu. Model celana saya itu modelnya SMS, selangkangan metu sidik. Ya mulus wong Cina. Ini loh, Bu. Ternyata di dalam Injil mewajibkan wanita untuk menutup auratnya. Saya kaget, 2 ayat saya simpan. Saya buka lagi Injil. Ketika saya membuka Injil kembali, saya tambah kaget lagi, Bu. Ketika saya membuka Injil Kejadian, di situ ada pesan untuk para bapak-bapak. Ini, Bu, disampaikan sama bapaknya, karena di sini nggak ada bapak-bapak, nanti ibu yang menyampaikan. Ternyata di dalam Injil ada tertulis, hai laki-laki, sunatkanlah daging kulitmu sebagai perjanjian antara aku dengan dikau. Loh, Allah yang ngomong wong lanang kudu kon sunat. Lah tapi yo bojoku gak sunat, Bu. Ternyata sunat selain untuk kesehatan, untuk kebersihan, ternyata sunat itu juga untuk kenikmatan, Bu. Nggih mboten, Bu? Ibu sing mboten jawab nggih mesti bapake dereng sunat. Bu, bagi ibu-ibu yang bapaknya belum sunat, ndang cepet disunatke, rasanya beda. Tadi dikatakan oleh Pak Bupati toh, memang wong nek sunat rasane maknyos tenan, Bu. Kok nggak percaya? Lah aku ki wis jajal, Bu. Nanti tak ceritain. Suami saya nggak sunat rasanya biasa kok, Bu. Ketika saya tahu 3 ayat ini, Bu, saya mulai oleng jadi orang Katolik. Ternyata aturan-aturan yang ada di dalam Injil yang menjalankan kok justru saudara saya orang Islam. Akhirnya saya cari Pak Kiai, Bu. Ketika saya ketemu dengan seorang kiai, dia adalah mantan misionaris, namanya Bapak Willy Bordus Lasiman. Dia punya pondok di Yogyakarta. Saya belajar di Pondok Hawariun Cangkringan Yogyakarta, dan saya khatam 2 kitab, yaitu Alkitab dan Al-Quran. Ketika saya khatam Alkitab dan Al-Quran, saya pelajari dua-duanya, Bu. Saya tambah yakin bahwa agama yang paling baik dan benar itu hanya agama Islam. Allahumma. Kalau ada dalil yang mengatakan semua agama baik,
saya setuju Bu, semua agama baik, saya pun tidak menjelekkan agama saya yang dulu. Di gereja itu kalau sehari saya tidak datang ke gereja Bu,